Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, di video sebelumnya kita sudah membahas video dari Iqdam, yang sepertinya Iqdam ini siap kalau Sabilu Taubah ini ditutup, ya, karena secara tidak langsung Iqdam tidak percaya bahwa dirinya ini bakal mendapatkan sertifikasi sebagai seorang dai seandainya ya wacana sertifikasi dai itu jadi diberlakukan. Dan sikap yang seperti Iqdam ya itu nggak akan ditemukan pada dai-dai yang mereka benar-benar mendakwahkan syariat Islam yang hak, syariat Islam yang benar, yang mengajarkan akidah, ibadah dan muamalah yang benar ya. Boleh silakan cek ya. Kan wacana ada sertifikasi dai itu kan sebenarnya sudah digaung-gaungkan sejak lama. Tapi apakah ada para asatidz salafi yang kemudian mereka khawatir dengan adanya wacana sertifikasi bagi para dai, para penceramah? Nggak ada satupun dari mereka yang khawatir. Justru mereka sangat menyambut wacana yang seperti itu. Karena itu wacana yang baik, wacana yang bagus, ya, supaya orang-orang yang nggak punya kapasitas sebagai seorang dai, nggak punya kapasitas sebagai seorang penceramah, supaya mereka orang-orang yang nggak punya ilmu, nggak bebas nyerocos membuat panggung-panggung ceramah dengan alasan merangkul semua golongan. Ya, tapi majelisnya ya akhirnya campur baur juga. Ya. Semua kemaksiatan ada dicampur dengan sedikit syariat Islam. Jadi lebih kental maksiatnya. Coba ya, majelis-majelisnya gaskus itu. Ya, kan banyak maksiatnya daripada kebaikannya. Ya, coba lihat ini. Paham ora jebar ta? Oh, jebar ya bar. Kowe aja mendem e. Dekne seteler ngarepe guse. Isin aku. Lagi. Monggo. Ge. Bro, kabare piye? Kopiku dhisik gekno nyapo kowe iki. Ancuk kowe ning kene. Tak kok iso kaya ngono ki piye to? Tak golek Ya Allah. Ya saya ngopi ra tau ngopi. Bar, linggo kene, karo aku kene. Bar. Linggo kene. Kula teng mriki mawon, Mas. Ojo karo aku kene. Teko ngendi? Mboten. Ora apa-apa kene. Mboten sampun kula mriki mawon, Mas. Kowe iki Kopine bakal mau kopi. gekne apa? Kowe sapa iki guse kok? Mbok dereken sapa? Kok jariku juragan klopo. Tuh kaum muslimin ya, majelis yang seperti ini majelis apa? Isinya misuh, ditonton orang banyak, di pengajian umum, ya. Dan bukan tidak menutup kemungkinan di sana itu kan ada anak-anak yang seharusnya dibimbing, dididik, ya, yang seharusnya masa-masa dia ditanamkan dengan perkataan-perkataan yang baik, ya, ditanamkan kepada mereka untuk tidak suka dengan kata-kata yang kotor, kasar. Lah kok malah diperdengarkan kata-kata yang seperti ini? Coba, ya. Yang seperti ini alasan, oh ini kan semua golongan ada di sini. Lah kalau semua golongan ada, ya jangan mengontaminasi yang baik dengan yang buruk. Jangan sampai orang-orang yang masih baik justru dikotori dengan perkataan-perkataan yang seperti itu. Seharusnya kalau memang niatnya merangkul semua golongan, ya, golongan yang buruk-buruk itu, itulah yang seharusnya ya diarahkan, ditanamkan, ya, supaya mereka ini ya nggak mengucapkan perkataan-perkataan yang buruk, nggak suka mendengarkan perkataan-perkataan yang buruk. Ya kan seharusnya seperti itu. Jadi yang baik tambah baik, yang buruk jadi baik. Lah kalau dengan alasan merangkul semua golongan, terus majelisnya isinya miso, isinya maksiat, loh ini kan artinya yang baik jadi terbiasa melihat kemaksiatan, mendengar kemaksiatan, yang biasa maksiat menganggap itu hal yang biasa. Karena apa? Mereka melihat itu gosnya di atas loh, misah misuh. Hah? Bahkan sampai gosnya loh dipisuhi diem. Artinya kan misuh nggak popo. Lah bukti nih, gusnya dipisui meneng. Lah umpama iku gak apik, gusnya dipisui, lho kok mesti gak nerimo. Ya kan seperti itu. Tapi ketika mereka melihat gosnya dipisui, itu biasa, artinya mereka, oh ini hal biasa. Ya besok lagi ya jangan heran kalau melihat jamaahnya orangnya
ya pada ngelama nggak jelas. Jadi yang sangat mengherankan lagi, ya, ketika majelis-majelis yang seperti itu dikritik, ya ada jamaahnya yang tetap membela, bahkan jamaahnya malah menganggap orang yang mengkritik, ya mengarahkan kepada kebaikan, ya supaya berhenti dari hal-hal yang seperti itu, malah disebut orang yang mengkritik itu iri. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Iri apanya? Ya coba kita baca komentar. Ya ini kelompok para pendengki, iri hati pada orang lain yang diberi nikmat oleh Allah. Gus Ikdam banyak pengikutnya. Pasti ada orang iri dengki pada beliau. Iri katanya. Untuk apa iri dengan majelis yang seperti itu? Misah-misah nggak jelas. Misah-misah nggak jelas. Ya, kemudian ini lagi, channel nggak jelas. Tanggung jawab kalian besar di akhirat. Suara kalian didengar, dikonsumsi, menjadi jariah. Ambil sisi baik dari ceramah. Memang engkau beradab, menyebut nama dari ustadz aja. Ya, itu aja udah nggak beradab. Buat aja majelis seberapa banyak jamaahmu. Justru kalian itu yang tanggung jawabnya besar. Ya, orang yang sudah diguskan, dianggap ulama, dianggap penceramah, yang seharusnya jadi contoh yang baik untuk jamaahnya. Lah kok malah omongannya seperti itu? Coba. Ya, dan ngajarkan adab pun nggak bener. Ngasih makanan ke jamaahnya dilempar-lempar. Itu kira-kira adabnya bagus apa nggak bagus? Coba, ya kira-kira gimana? Apakah adab yang bagus ngasih orang, ngasih makanan, ngasih buah, dilempar-lempar? Itu adab yang bagus apa nggak bagus? Nah coba ya, ini adab yang bagus apa nggak bagus? Ngasih buah dilempar. Coba, ini kan ngajarkan adab yang nggak bagus, nggak bener. Apakah yang seperti ini beralasan lagi? Ini kan campur semua golongan, semua kalangan. Sekali lagi, kalau memang campur semua kalangan, kalangan yang nggak punya adab harusnya diberikan contoh adab yang baik. Ya kan seperti itu. Bukan malah orang yang adabnya baik dipertontonkan oleh gusnya dengan adab yang nggak baik. Sehingga nanti menganggap itu hal yang biasa. Nggak apa-apa ngasih buah dilempar-lempar. Coba. Ya. Ini kan sudah menyalahi adab yang diajarkan di pondok-pondok pesantren. Apa ada santri atau santriwati ketika dimintai tolong sama ustadz ustazahnya, sama kiainya, untuk mengambilkan apa saja, kemudian pas ngasihnya dilempar. Kira-kira kalau ada santri ya diperintah sama kiainya, sama gusnya, sama nyai ya di pondok pesantren, kemudian pas ngambil barang yang disuruh ambil itu, kemudian pas ngasihkan ke ustadz, ke nyai, ya ke gus, kemudian ngasihnya dilempar. Ser. Kira-kira apa yang akan diterima oleh santri itu? Pujiankah atau hukuman? Ya kan dipikir seperti itu saja sebenarnya. Kalau akalnya sehat kan sudah paham. Itu adab yang nggak bagus. Yang seperti ini seharusnya nggak dikerjakan oleh Ikdam. Seharusnya Ikdam itu mengajarkan adab yang bagus. Kalau ngasih ke jamaahnya, ya kasih lewat estafet. Ya, jamaah yang terdekat di hadapan Ikdam suruh memberikan ke tempat yang lain. Ini tolong kasih yang di belakang. Ini tolong kasih yang di belakang. Bukan kasih makanan dilempar. Itu sama saja
ngajarkan jamaahnya adab yang nggak bener. Sama kayak ngasih pisang ke nyemot, ya. Dan tadi kan ada komentar katanya, ya, buat aja majelis, ya, seberapa banyak jamaahmu. Loh, mas, orang kalau buat majelis, maksiat boleh, segala sesuatu misuh-misuh boleh, ya, nggak punya adab juga boleh. Semua orang itu pasti rame majelisnya, mas, ya. Ditambah ada biduannya, ya pasti rame. Ya, para ahli maksiat itu pasti mendukung yang seperti itu, pasti rame, nggak mungkin nggak rame. Ya, ada dangdutan, ada jogetan, laki-laki perempuan boleh campur baur, boleh misuh-misuh, pasti rame mas, pasti rame. Dan kami kasih gambaran lah ya, kalau majelisnya Ikdam rame, wajar. Sudahlah majelisnya nggak jelas, gratis juga yang datang ke sana. Dan kadang ada artisnya, makanya rame, gratis. Wong Roma Irama yang nyanyi, katanya nada dan dakwah. Orang datang pengen lihat, pengen nonton itu bayar, yang hadir itu ribuan. Itu bayar, apalagi gratis. Ya jelas rame. Semua orang itu kalau majelisnya nggak jelas seperti Ikdam, seperti Miftah, ya pasti rame. Ya, omongan nggak bener ada, kelakuan nggak bener ada, joget-jogetan ada, ya pasti rame. Diundang di acara maksiat, datang juga. Ya jamaahnya seneng. Coba Ikdam diundang di acara CB di Nganjuk, datang. Ya jamaahnya seneng lah. Padahal di sana tempatnya kemaksiatan. Coba yang seperti ini, joget, ya perempuan pakai rok mini jogetan ditonton sama mungkin ribuan lah ya, ribuan laki-laki di Warujayeng. Ya jelas rame lah. Dan semua ngaku jamaahnya Ikdam. Oh, Estenial sampai membuat caption, hanya Gus Ikdam yang saat ini orang yang bisa merangkul semua golongan. Nah, wes ngono aku ya bingung arep ngomong apa. Sing jelas iki acarane untuk pengajian. Sing jelas acarane iki seneng-seneng bunga. Tapi piye carane sampean kuwi mang ora kelangan keimanane panjenengan. Lah, kalau majelisnya seperti ini, ya siapapun ustadznya, gusnya, kiainya, mesti rame. Mesti rame. Semua orang bisa membuat majelis seperti ini. Cuma yang jadi permasalahan, majelis yang seperti ini sangat bertentangan dengan syariat Islam. Jadi buat apa iri dengan Ikdam? Gaya apa iri karo Ikdam? Gak ono gunane. Maksud kami yang mengkritik majelis-majelis yang seperti ini, ya, mbok ya majelis itu yang benar. Kalau memang niatnya merangkul semua golongan, ya, ketika semua golongan itu kumpul, diarahkan kepada kebaikan. Jangan justru berkumpul antara orang baik dan orang yang nggak baik, antara orang yang sudah ngaji dengan yang baru mau ngaji. Kemudian malah disuguhkan dengan pisuh-pisuan, disuguhkan dengan biduan, disuguhkan dengan joget-joget, disuguhkan dengan adab yang nggak bener, ngasih buah ke orang dilempar-lempar. Itu kan namanya ngerusak yang sudah baik, ya, dan menganggap bener orang-orang yang belum baik. Ya kan begitu. Ya, coba kalau diajarkan adab yang baik, nggak usah misuh-misuh, ya, diajarkan tutur kata yang baik, diajarkan adab sopan santun, unggah-ungguh, totok romo yang baik, ya, maka orang yang sudah baik
dia akan semakin baik. Orang yang tadinya nggak baik, melihat adab, akhlak, unggah-ungguh, toto kromo, tuntunan dari Ikdam, dia mikir, oh ternyata yang seperti ini yang baik. Lah kalau diajak sama-sama miso, kemudian yang dengar ketawa-ketawa, akhirnya apa? Menganggap yang seperti itu biasa. Maka jangan heran kalau kemudian ya para kiai, para gus juga dipisui. Jangan heran kalau kemudian banyak orang yang nggak punya adab terhadap orang-orang yang dianggap berilmu. Jangan heran nanti kalau ada orang-orang yang nggak punya adab, sama kiai nggak punya adab, sama orang tua nggak punya adab. Dianggap ngasih buah dilempar-lempar, kemudian misah-misuh, itu hal yang biasa. Karena memang gusnya, kiainya, ustadznya ngajarkan yang seperti itu. Ya, menanamkan hal-hal yang seperti itu kepada jamaahnya, sehingga jamaahnya menganggap itu biasa. Karena apa? Kiai kami itu biasa seperti itu. Padahal kalau belajar di pesantren yang namanya misuh, ngasih buah dilempar-lempar, itu bentuk su'ul adab, ya, adab yang buruk. Wong kalau lihat Ikdam itu loh, ya, datang ke kuburan yang katanya kuburan wali lah, ya, orang soleh lah, merangkak-rangkak ke kuburan, merangkak-rangkak, ya, mendatangi kiainya, merangkak-rangkak, sampai seperti itu yang katanya adab, sampai dijunjung sampai sedemikian rupa. Tapi giliran sama jamaahnya yang seharusnya diajarkan adab yang bagus, malah ngasih buah dilempar-lempar, brel, 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 brel. Saling mengeluarkan umpatan-umpatan, pisu-pisuan. Ini gimana? Ini kan bertentangan dengan apa yang dipelajari di pondok pesantren. Jadi nggak ada iri yang seperti itu, ya. Iri itu seperti majelisnya para asatidz salafi yang disampaikan Al-Quran dan Sunnah. Kalaupun harus guyon, guyonannya bermanfaat. Nggak ada mengeluarkan perkataan-perkataan kotor. Nggak ada kemaksiatan di sana. Itu yang harus kita iri. Dan nggak perlu banyak-banyakan jamaah, nggak perlu. Ya, biarpun jamaahnya sedikit, tapi menjadi orang muslim yang berkualitas. Daripada banyak jamaah, tapi isinya orang yang senang maksiat. Dan terakhir, pesan kami, hati-hati di dalam memilih guru. Jangan sampai salah memilih guru. Ya. Kalau sampai salah memilih guru, ternyata yang dipilih guru nggak punya adab, nggak punya akhlak, nggak punya tata krama, nggak punya sopan santun, maka muridnya pasti lebih parah. Ya. Karena pepatah sudah mengatakan, guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Ya. Makanya cari guru yang benar. Seorang ulama mengatakan, inna hadzal ilma dinun fangzuru amman ta'khuduna dinakum. Sesungguhnya ilmu itu adalah bagian dari agama, maka hendaklah kalian memperhatikan dari siapa kalian mengambil ilmu agama. Carilah guru agama yang baik adab dan akhlaknya, ya. Semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.